manten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang ini pangecek ke sini biar kelihatan. Jadi boleh geser, pegang ayo. Nasihat. Semua sini kemarin kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul salam, man istata'a minkum alba'at falyatajawwaz. Sadaqallahul adzim wa sadaqur rasulul karim wa ana jalika minas sahidin wa sakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sari fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanbarizu bihil qurab wa tuqda bi hawaiz wa tunalu bir raqaib wa khusnul hawatim wa istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa biqdaril azim wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hiji nanti teu ngomong Sunda paham teu geus supaya tong paham ayeuna pakai bahasa Sunda bae nya dengartos. Yang pertama, nikah teh tina nuna nikmat. Semua orang yang menikah pasti merasakan nikmat, ngeunah, indah. Karena di situ konsep awalnya Allah Subhanahu wa taala anu tadi disampaikan litaskunu ilaiha. Pernikahan itu untuk ketenangan, untuk kedamaian. Kalau ada seorang yang menikah lantas dia selalu ribut aja rumah tangganya, berarti salah konsep dia menikah. Si Mahmud para sewai jeung pamajikanana, berarti Mahmud tidak sesuai dengan konsep anu ku Allah dan Rasulullah sampaikan. Sunda. Kalau yang namanya nikah itu pasti harus bahagia. Kalau ada orang yang menikah tidak bahagia, berarti dia salah menikahnya. Kenapa sampai tidak bahagia? Ada masalah apa? Sebab Allah akan pasangkan orang dan tentu yang lain. Orang yang baik pasti akan menikah dengan orang yang baik. Orang yang jelek pasti menikah dengan orang yang jelek. Nah, ini yang baik dengan yang baik. Apa yang baik dengan yang jelek ini? Baik semua. Alhamdulillah. Obe titip. Di rumah tangga pasti akan menemukan susah nantinya. Nah, susah inilah nanti akan menjadi ukuran dewasa dan tidaknya kita menyelesaikan masalah. Bahwa rizki Allah mah sudah ditentukan dari ajal kita semenjak di dalam perut 4 bulan sudah ditentukan rizkinya. Tinggal bagaimana menjemput rizki. Ada orang yang menjemput rizkinya bagi babari make gerobak. Tahu gerobak? Ada yang seperti itu. Ada orang yang menjemput rizkinya dengan cara di kantor. Ada yang menjemput rizkinya di pasar, ada yang menjemput rezekinya dengan gojek, ada juga yang menjemput rezekinya dengan cara nyopet, ngagarong, korupsi. Itu semua ada cara menjemput. Padahal Allah sudah tentukan rezekinya, cuman dia yang salah cara ngambilnya. Semua sudah ditentukan.
Bahkan Allah tidak akan mematikan seseorang sebelum habis rezekinya. Obe nges disiapkan rezekinya. Sarif, Arif sudah disiapkan rezekinya. Siapa? Melinda nggak disiapkan rezekinya. Ini dua orang sudah Allah siapkan rezekinya untuk hidup. Maka yang tadinya Obe satu rezeki ditambah istrinya satu lagi, maka akan lengkaplah rezekinya. Jadi ulah sieun, jangan pernah takut dengan rezeki yang Allah akan berikan kepada kalian. Pasti bunga, pasti cukup, pasti orang bahagia andai orang syukur atas nikmat Allah. Mun tadi syukuran mah, kalau tidak pernah mau disyukuri, banyak orang hartanya melimpah tapi dia tidak pernah syukur, dia mencari lagi harta di jalan yang lain sampai akhirnya diborgol asuka polisi. Karena apa? Dia korupsi. Karena apa? Dia mencuri. Karena apa? Dia narkoba. Karena tidak merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan. Aina mah berapa pun syukuri. Cek Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika engkau syukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Jika engkau kubur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi syukuran baik namanya. Seberapa pun Obe boga pamajikan gelis, syukur. Neng boga salaki kaset, syukur. Ulil boga pamajikan gelis, alhamdulillah. Pamajikanna boga salaki goreng, nauzubillah. Kabeh bersyukur, sebab lamun tadi syukuri akan selamanya dia akan kubur. Jika kubur nikmat, cek Allah, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Bersyukur apa? Atas nikmatku. Apa itu nikmatku? Aina Obe sudah dipasangkan ini adalah nikmat Allah. Setelah itu bersyukur mual Obe. Syukur Obe dengan istrinya adalah menjalankan titah Allah. Apa titah Allah? Salat sia, salat. Mun kamari masih kene salat di kamar, aing mah salatna di masjid. Benar? Paham? Arti meureun geus sudah mah lamun salat mah biar hakut dengan kene wae. Ya, salatna di masjid kusabab geus jadi kepala rumah tangga sekarang mah. Yang kedua, istri Melinda harus mengerti Obe boga hasil bara duit, penghasilannya berapa Obe? Misalkan sebulan 200 juta sekarang. Kalaupun udah penghasilan 200 juta, maka Melinda jangan minta lebih. Saya pengen Obe itu gajinya 250 juta, sudah cukupi. Alhamdulillah gaji 200 juta sebulan, kita syukuri alhamdulillah. Eta anu disyukuri teh. Justru kalau kita kufur nikmat yang sudah diberikan dan kita tidak mensyukuri, itu berarti tidak mensyukuri nikmatnya. Anu kedua yang syukur nikmatnya, rumah tangga Obe dengan Melinda sekarang sudah jadi sepasang suami istri. Maka biarkanlah dia mengendarai lautan bahtera berdua. Nu jadi kolotna mana ibuna? Ibu mana ibu? Bapaknya mana? Oh bapak. Bapak jeung ibu jangan ikut campur urusan Obe. Aina mah Obe nu arek mawa berlayar dengan perahunya yang sederhana itu. Biarkan dia dilebuh-telebuh paeh-paeh sia duaan kan itu. Ngan salamun paeh bejaan ka aing. Di mana kuburan sia jeung aing ku aing arek di hadiahan. Ngerti tuh Pak? Oh ngerti, alhamdulillah. Artinya biarkan dia berjalan dengan perahunya, dengan istrinya. Dia buai berdua, walaupun susah payah dengan deru ombak yang begitu dahsyat. Biarkan. Paling kurang doakan ya Rabb, aku punya anak yang baru menikah ini, kau bukakan pintu aras, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh.
jadikanlah mereka berdua di tempat yang baik yang engkau ridai ya Rabb. Terus doakan di tengah penting demi Allah eta doa ibu jeung bapak pasti ngabulkeun karena doa nu jadi anak. Mustahil Allah moal ngadenge karena doa kolot. Demi Allah yakin bakal doa orang diijabah nalika orang ngetuk pintu Allah sampai ars terbuka sehingga semua diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkeun. Abe sudah dewasa. Melinda kudu taat. Hiji Melinda mah lamun hayang sensor ya, artinya seorang istri harus taat kepada suami. Melinda, abang Obek ya, abang Melinda mau puasa besok. Puasa apa neng? Puasa Senin. Melinda kan kata guru juga sunnah melaksanakan puasa Senin. Cek si Obek gini, Melin, besok kan abang nih capek kerja, terus nanti pijitin abang ya jam 9. Jangan puasa neng, layani abang Obek yang pengen jam 9 siang-siang. Alhamdulillah geus beres ngabedahkeun empang, lele kumaina geus dibayar, maina balik ka kamar, pamajikan geus teu make calana deui. Alhamdulillah. Amin. Itu kok nama hawe mah geus moal hese ibadah hawe. Ibadah perempuan jangan susah-susah, cukup taat kepada suami. Ibu, demi Allah, surga ibu ada di tangan si Abah. Ibu surganya ada si Abah. Kata si Abah, misalkan ibu Abah ridho dengan apa yang ibu lakukan, maka si Abah insya Allah ibu pintu surganya terbuka lebar buat ibu. Jadi jangan susah mencari pahala, mencari amal buat berbuat baik kepada suami. Ya, di dalam kitab Ukudul Jen bahwa memandang suami itu sama seperti memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah itu mendapatkan pahala. Ketika kita melihat Ka'bah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kita akan mendapatkan pahala dari memandang Ka'bah itu. Maka sesungguhnya ketika kita memandang suami maupun istri memandang suaminya, itu seperti memandang Ka'bah, itu mendapat berkah dan pahala. Ketika istri atau suami menciumnya, maka seakan-akan dia mencium Hajar Aswad. Bu, Hajar Aswad itu disentuhnya susah. Hajar Aswad itu disentuhnya sulit sekali, harus berdesakan. Ketika seorang suami mencium istrinya, maka seakan dia mencium Hajar Aswad. Sering-sering nyium Hajar Aswadnya. Ieu mah haji ojikan salaki aing mah hideung cenah ge. Wah yang dianggap Hajar Aswad cenah ge. Ya. Jadi syukuri apa yang diperintahkan Allah laksanakan, yang dijauhi Allah tinggalkan. Eta konsep dasar mah fa ija ajam tawakkal Allah wa rasulih. Lamun rieut masalah dunia kudu kumaha, bereskeun kumaha, tanyakeun ka ahlina, tanyakeun ka Allah jeung ka Rasulullah. Mun teu panggih jeung Allah jeung Rasul, tanyakeun ka guruna. Pak Ustaz, ini suami saya atau istri saya suka marah-marah mulu sama saya. Pulang datang saya telat dimarahin. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, lamun aya salah kisieun ka pamajikan, seorang suami yang takut kepada istri, pertama yang saya salahkan, suami teu becus ngadidik anu jadi pamajikan. Apa katanya? Suami tidak mampu mendidik istrinya sampai istrinya jadi durhaka kepada suami. Jangan sampai istri itu masuk neraka karena dia sebab kitanya tidak bisa mendidik. Membiarkan istri jadi durhaka, membiarkan istri jadi berani kepada suami sampai dia
harus melawan. Nah itu juga jadi dosa dari seorang suami, mendiamkan istrinya untuk durhaka. Maka Melinda, jangan sampai engkau jadi durhaka kepada suamimu. Ini Obe akan sepenuhnya melindungi Anda, melindungi kamu dunia dan akhirat. Obe akan membawa Melinda bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, konama taati anu jadi kahayang Mang Obe. Apapun kahayang Obe layani sepanjang itu sesuai dengan syariat agama. Sepanjang itu Obe nitah bener. Mun Obe nitah niat teu bener, misalkan Melinda kayak lamun sia kawin jeung aing buka tah tiungna, maka itu tidak boleh. Mun Bang Obe nyuruh istrinya membuka kerudung, maka itu tidak boleh untuk ditaati. Tapi sepanjang Bang Obe nyuruh kepada istrinya untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka wajib Melinda untuk taat kepada suaminya. Sakitu, mudah-mudahan yang manfaat. Urang ngadoa khusus Bang Obe jeung Melinda. Ya zal jalali wal ikram hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi naika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wajib sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Kami yang berbahagia bersama ini hadir, saudara kami, seiman sahabat kami, murid kami, Arif, Muhammad Arif dan Melinda yang sedang menikah pada hari ini, yang engkau semua menghadirinya, dihadiri oleh para malaikat, yang semuanya para nabi, para aulia, para solihin menghadirinya dan menyaksikannya dan mengaminkan semua doa-doanya ya Rabb. Kami memohon dan munajat yaumul maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat di mana bulan ini bulan berkah, bulan di mana bulan ini adalah turunnya dan lahirnya seorang makhluk, seorang nabi, seorang kekasih yang sangat mulia, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bermunajat dan berdoa kepada Engkau ya Rabb. Jadikanlah saudara kami, anak kami, murid kami ini menjadi pengantin yang soleh, solehah, pengantin yang kau ridai, pengantin yang tentunya mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Jika kelak nanti mereka dititipi anak, maka jadikanlah anaknya anak yang soleh dan solehah, anak yang menghafal Quran, yang mengajarkan Quran, yang mengamalkan Quran ya Rabb. Jika mereka punya masalah, maka selesaikan masalah mereka ya Rabb, dengan cara yang lazim ya Rabb, dengan cara yang indah ya Rabb. Jangan pisahkan mereka ya Rabb, satukan hati mereka dunia dan akhirat ya Rabb. Syarab, kami yang hadir di sini, orang tuanya Melinda, saudara dari Muhammad Arif, semua berkati ya Rabb, panjangkan umurnya, jembarkan rizkinya. Kami yang hadir pun yang dari Bogor semuanya ya Rabb, yang punya santri jadikan santri yang saleh, yang punya wali murid yang diberikan rizki yang berkah ya Rabb. Jadikan jamaah Darul Hidayah mereka jamaah yang saleh, keluarganya salehah, yang taat kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabb, jadikan pertemuan kami ini di dunia dan kelak nanti pertemukan kami kembali di akhirat. Rabbana la tu'akhidna inna syi'na aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil munafiqin, 'alal qaumil munafiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله ذات ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai ditutup aya wiridan keur gobe keur medinda. Wiridan ieu mau disusahkeun jeung kabehan aya hadir. Wiridan ini kalian tidak akan disusahkan di dunia. Allah akan berikan rezeki terus menerus moal eureun-eureun rezekina. Disebutna sajaratul nuqud, tangkal duit. Ieu wiridan teh dibacanya setelah qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Qobliyah subuh kan 2 rakaatnya yang makan. Nah setelah sholat qobliyah subuh 2 rakaat baru orang baca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah, baca 100 balikan. Baca 100 balikan, tuluy terus menerus tidak pernah henti. Insya Allah rizki ku Allah bakal dikocorkan, bakal dialirkan terus ke rumah kita. Tidak akan dikasih susah kita, pasti ada aja rizkinya. Ya, kedua, apa katanya yang satu? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Biasa lagi tahlil kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Nah, ya tahlil ya bacaan anak. Dibaca beraha 100 balik. Anu kedua, supaya kita mati husnul khotimah dan mati dalam keadaan menjadi kekasih Allah. Sebada sholat, setelah sholat membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terus ditutup la ilaha illallah 165 kali. Sholat asar baca lagi, sholat zuhur baca lagi. Jika di sholat asar kita mati setelah asar sebelum maghrib, maka kita maut dalam keadaan husnul khotimah karena kita sudah zikir tadi. Jika kita setelah sholat maghrib zikir lantas kita mati sebelum isya, maka kita sudah mati dalam zikir tadi dan akan dijadikan golongan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya